Video kali ini Mimin akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan benda tegar. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Seutas tali ABCD digantung pada titik A dan D. Pada titik B digantungkan beban seberat 100 Newton. Oke, di sini 100 Newton. Jika sistem seimbang, maka besar W adalah. Oke, di sini udah ada gambarnya ya. Jadi ini masuk ke kesetimbangan partikel. Mungkin bagi kalian yang baru pertama kali ngeliat kayak gini, terasa bingung kan? Mimin akan jelasin di sini pakai dua cara. Yang pertama pakai penguraian vektor, yang satunya menggunakan aturan sinus. Kita langsung mulai yang aturan vektornya dulu ya. Jadi kalau kalian ngerjain soal ini, kita tinjau dulu di titik B. Misal di titik B ya. Kalau kalian lihat di titik B sini, kan di sini ada G tali ya. Oke, I tegangan tali T. Otomatis yang arah vertikal ini adalah T sin 60 derajat. Paham? Kenapa dapat dari situ? Ini menggunakan aturan yang demi Samide saja seperti biasa. Kalau kalian bingung, kalian bisa cek di materi tentang vektornya itu di video yang lain itu. Nah, kalau kita udah dapat T sin 60 itu, berarti kan syarat setimbang itu atau seimbang itu adalah resultan di X dan Y itu akan bernilai 0. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Ini Fy di titik B ya. Berarti kan ada T sin 60 sama ada 100. Kenapa negatif? Karena kan arahnya berlawanan arah dengan tegangan talinya ya. Berarti kita masukin aja T dikali sin 60 setengah akar 3 min 100 sama dengan 0. Berarti T-nya itu didapatkan 200 akar 3 ya. Kita sederhanakan jadi akar 3 per akar 3. Jadinya 200 per 3 akar 3 Newton. Nah, kita udah dapat tegangan tali untuk yang di yang pertamanya ya di titik B-nya itu. Langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya itu kita tentukan lagi untuk yang sumbu X-nya. Kan tadi ini sumbu Y ya, berarti kita tentukan sigma Fx sama dengan 0. Berarti di sigma Fx-nya itu kan ada tali ya ke kanan gini. Oke, berarti kita pakai pertama itu adalah kita uraikan T yang udah diketahui dulu. Berarti kan di sini kita gunakan T cos 60. Berarti kita masukin aja. Di sini kita anggap T. T aja ya. TBC deh. Berarti kita masukin T cos 60 derajat. Oke, dikurang TBC, artinya tegangan tali di titik B dan titik C sama dengan 0. Tadi kan T yang di sini kan udah kita dapat nih nilainya 200 per 3 akar 3. Kita masukin aja, berarti 200 per akar 3, 200 per 3 akar 3 dikali cos 60 setengah sama dengan TBC. Coret-coret 100. Berarti TBC-nya itu akan bernilai 100 per 3 akar 3 Newton. Kalau yang di TBC-nya itu udah kita dapat nilainya itu 100 per 3 akar 3, berarti kan nilai di sini sama aja TCB. Oke. Sekarang kita tinggal tinjau di titik C-nya dengan rumus yang sama seperti di titik B. Ini titik C. Oke. Ya udah, dengan cara yang sama berarti kita masukin terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y. Kita uraikan dulu T-nya. Kan kalau di sini ada T doang, berarti yang ke atas ini ada T sin 30. Oke. Dan ke kanan akan ada T cos 30. Kita tinjau dulu terhadap sumbu X sama dengan 0. Sebenarnya mau sumbu X dulu atau sumbu Y dulu sama aja sih nanti hasilnya. Ya udah, di terhadap sumbu X ini kita gunakan T cos 30 derajat dikurang TCB karena kan arahnya berlawanan. T dikali cos 30 setengah akar 3 sama dengan TCB. TCB itu kan sama aja nilai TBC ya. 100 per 3 akar 3. Oke, akar 3 nya coret, 2 nya naik ke atas, jadi T nya itu didapatkan 200 per 3 Newton. Wah, T yang di titik C itu udah kita ketahui. Tapi pertanyaannya yang ditanya adalah terhadap beban W. Yang ditanya itu titik W-nya, maksudnya berat W-nya itu. Ya udah, kita tinjau terhadap sumbu Y-nya. Kalau tadi Mimin udah gambarkan di sini itu kan ada T sin 30 ya.
kita masukkan aja T sin 30 sama dengan nilainya sama dengan W-nya. Oke. Berarti T yang tadi itu kita masukin 200 akar 3. 200 per 3. 200 per 3 dikali setengah sama dengan W. Sehingga W-nya itu didapatkan nilainya adalah 100 per 3 Newton. Ya udah, kalau ditanya berapa beban W-nya, ya jawabannya 100 per 3 Newton. Satu hal yang perlu kalian pahami dari soal ini adalah awas ketukar dalam menentukan T-nya. Jadi ingat T yang tadi, T yang di sini. Oke, ini T yang di sini. Nilainya itu berbeda dengan T yang di sini. Oke. Tapi nilai T yang di sini karena dia saling terhubung itu bisa dikatakan kalau T-nya itu sama. Paham ya? Oke. Nah, cara menentukan dengan cara aturan sinus gimana, Min? Oke, Mimin hapus dulu ya. Jadi, kalau kalian mau menentukan cara untuk mendapatkan nilai W-nya dengan aturan sinus, kita gunakan yang di titik W, di titik B-nya dulu ya. Di titik B itu kalau Mimin gambarin ulang, di sini T, oke, di sini ada W, dan di sini ada T. TBC ya, Mimin tulis TBC. Kita tulis sudutnya dulu. Kalau di sini kan berarti 60 ditambah 90 ya, jadinya 150. Yang di sini jadinya 30 ditambah 90 120, dan di sini adalah siku-siku. Ya udah, kita gunakan aturan sinus untuk cari nilai TBC-nya. Kenapa? Karena kan di titik W-nya ini terhubung dengan tali TBC atau TCB. Jadi kita hitung dulu. Jadi kalau kita hitung kan jadinya TBC per sin depannya yaitu 150 sama dengan W per sin 120. Kenapa gunakan W-nya? Karena kan di situ W-nya itu yang udah diketahui. Jadi kita masukin yang udah diketahuinya. TBC per sin 150 berarti setengah sama dengan W-nya itu 100 per sin 120 setengah akar 3. Berarti setengahnya coret. Sehingga TBC-nya itu didapatkan 100 per 3 akar 3 Newton. Ini pakai cara yang tadi ya, yang dikalikan akar sekawan. Kalau udah dapat, sekarang kita tinggal tinjau di titik C-nya. Titik C-nya Mimin gambarkan lagi biar lebih gampang. Di sini ada W, di sini ada TCB, dan ke kanan atas itu ada T. Tapi T di sebelah kanan ya, beda sama T yang tadi kita hitung. Di sini berarti kan siku-siku ya. Yang di sini berarti 120. Ya berarti di sini sisanya 150. Paham? Ya udah, kalau udah kita gunakan cara yang sama aturan sinus. Berarti W per sin 150 sama dengan TCB per sin depannya yaitu sin 120. Masukin W per sin 150 setengah sama dengan TCB-nya tadi 100 per 3 akar 3 per sin 120 setengah kan, akar 3. Kita coret setengahnya, akar 3 kita coret. Ya udah, W-nya itu didapatkan 100 per 3 Newton. Dan hasilnya itu sesuai dengan yang kita gunakan dengan cara vektor. Untuk kalian yang bingung mau pakai cara apa, terserah, gunakan yang menurut kalian itu paling gampang. Karena di sini nggak disuruh ditentukan pakai cara apa, yang penting kalian bisa menentukan nilai W-nya. Seperti itu aja. Oke, kalau ada pertanyaan terkait yang udah Mimin jelasin tadi, bisa tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi Telegram. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.